Saya Sri Putri, biasa dipanggil Biwa. NIMku 1201107. Kita dari kelompok 5. Perkenalkan, nama aku Gatari Muhasam. NIM aku 216120170. Aku dari kelompok 5. Halo semuanya, saya Rizky Yusulina dengan NIM 2161201053 dari kelompok 5. Hai, perkenalkan nama aku Maratu Soleha dengan NIM 2161201177. Aku dari kelompok 5. Saya Putri Ariandita dengan NIM 2161201013. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait apa sih branding produk pada startup. Branding produk pada startup adalah suatu strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan kesan positif di benak konsumen dan menonjolkan keunikan suatu produk di pasar yang kompetitif. Dalam dunia bisnis, branding bukan hanya soal penamaan produk atau desain logo, tapi juga mencakup keseluruhan pengalaman yang dirasakan konsumen saat berinteraksi dengan produk tersebut. Nah, menurut para ahli, salah satunya David Anker dalam bukunya dia menulis, branding adalah proses yang menciptakan nilai bagi produk dan mengkomunikasikannya kepada konsumen. Dengan membangun kesan positif yang melalui branding mencakup berbagai elemen seperti kualitas produk, pelayanan, dan juga reputasi merek. Branding produk juga membantu mengkomunikasikan aspek khas itu kepada audiens, apakah itu bahan berkualitas, inovasi, atau manfaat yang spesifik. Semua hal ini memberi konsumen alasan untuk memilih produk kita. Oke, di slide selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah dari branding produk. Di poin pertama ada zaman kuno. Branding sebenarnya sudah ada pada sejak zaman kuno. Dulu kala, para pedagang di Mesir kuno, Yunani, dan Romawi sudah menggunakan tanda atau simbol untuk membedakan barang mereka dari barang milik pedagang lain. Misalnya, mereka sering menggunakan tanda tertentu pada produk kerajinan tangan atau anggur untuk menunjukkan asal-usul dan kualitas barang tersebut. Menurut MRC Arveni 1995, branding awalnya adalah sebuah cara untuk menandakan kepemilikan dan kualitas. Selanjutnya ada revolusi industri. Branding mulai berkembang pesat pada saat revolusi industri di abad ke-18 dan abad ke-19. Dengan lahirnya produksi massal, banyak barang yang dihasilkan dalam jumlah besar. Sehingga penting untuk membedakan produk satu sama lain. Inilah saat dimana merek mulai menggunakan nama dan logo untuk menciptakan identitas di pasar. Nah, seperti yang dijelaskan oleh David Anker di bukunya di tahun 2021, brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain yang membedakan suatu produk dari produk yang lain. Kita masuk ke awal abad ke-20. Di awal abad ke-20, perusahaan-perusahaan mulai menyadari pentingnya membangun cerita merek yang kuat. Iklan mulai menjamur di media cetak dan juga radio, memungkinkan merek untuk menyampaikan pesan dan membangun hubungan emosional dengan konsumen. Penelitian tentang perilaku konsumen menunjukkan bahwa orang lebih cenderung membeli produk dari merek yang mereka kenal dan mereka percayai. Pelopor dalam hal ini adalah merek-merek seperti Coca-Cola dan juga Kellogg's yang mulai dilakukan strategi pemasaran yang agresif. Selanjutnya ada di era digital dan media sosial. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dengan munculnya internet dan media sosial, branding mengalami transformasi yang signifikan. Selain nama dan logo, branding kini juga melibatkan interaksi yang lebih langsung dengan konsumen, seperti melalui media sosial dan juga platform online. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Seth Godin di tahun 2001, branding adalah tentang menciptakan hubungan yang berarti dengan konsumen. Nah, pada saat ini, sekarang branding bukan hanya sekedar visual, tapi lebih luas lagi dan pengalamannya pelanggan hingga nilai-nilai yang dianut oleh merek. Semua aspek itu berperan penting dalam menciptakan citra dan loyalitas merek. Branding sekarang juga berkaitan dengan erat dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, di mana konsumen lebih suka brand yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan.
Oke teman-teman, di slide selanjutnya kita akan membahas terkait pentingnya branding produk di era digital. Di zaman sekarang dengan perkembangan teknologi dan internet, branding jadi punya peran yang makin vital nih. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang harus kita sama-sama ketahui. Yang pertama, itu ada kenyamanan akses informasi. Di era digital, informasi bisa diakses dengan sangat mudah dan cepat. Konsumen bisa mencari tahu tentang produk, merek, dan juga ulasan dari penggunaan lain dalam hitungan detik. Ketika itu, branding yang kuat membantu produk untuk menonjol di tengah lautan informasi. Seperti yang dikatakan Marty Naumir, sebuah merek yang kuat adalah sebuah janji yang harus dibuktikan. Wah, keren banget tuh. Di poin selanjutnya ada mempermudah diferensi produk. Dengan banyaknya pilihan yang ada di pasar, branding membantu membedakan produk dari kompetitor. Nah, di era digital ini, konsumen memiliki banyak sekali opsi. Branding yang jelas dan juga konsisten yang bisa bikin produk kita itu mudah dikenali nih dan mudah diingat juga oleh masyarakat. Seperti yang dibilang dengan David Anker, branding yang hebat harus mengungkapkan apa yang membuat sebuah produk itu unik gitu. Nah, disinilah uniknya branding sangat berperan membuka peluang masa digital. Selanjutnya ada membuka peluang pemasaran digital. Di era digital juga membuka banyak saluran pemasaran baru nih teman-teman, seperti media sosial, email marketing, dan juga iklan online. Dengan branding yang kuat, perusahaan bisa memanfaatkan berbagai platform ini untuk menjangkau audiens winder. Konten yang dikemas dengan baik dan disesuaikan dengan brand dapat meningkatkan engagement dan menarik perhatian lebih banyak konsumen. Nah, selanjutnya ada respon yang cepat terhadap umpan balik. Dengan adanya media sosial di platform digital lainnya, konsumen bisa memberikan umpan balik secara langsung kepada perusahaan. Branding yang baik memungkinkan perusahaan untuk merespon dan menangani masalah konsumen dengan cepat. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan bisa jadi juga menjadi kesempatan nih untuk memperbaiki citra merek dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait pelaku usaha yang menggunakan branding produk pemasaran digital pada UMKM. Pada branding produk dengan memanfaatkan digital pada UMKM, seringkali kita menggunakan platform media sosial maupun e-commerce nih. Contohnya dengan platform Shopee dan juga TikTok untuk mengedukasi konsumen tentang apa yang mereka tawarkan serta untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan juga menarik. Branding di sini mencakup logo, warna, pengalaman pengguna dan juga konsisten dan kampanye iklan digital. Pelaku usaha UMKM yang menggunakan branding produk dengan menggunakan media sosial yaitu Bittersweet by Najla yang telah berhasil membangun branding produknya yang sangat kuat melalui berbagai strategi pemasaran yang efektif. Nah, Bittersweet by Najla ini adalah sebuah brand dessert yang terkenal di Indonesia yang didirikan oleh Najla Bishir. Brand ini dikenal dengan produk-produk dessert box yang premium yang memiliki berbagai macam varian rasa seperti Turkish dessert box, lava Nutella dessert box, durian dessert box, Ovaltine dessert box. Melalui beberapa pendekatan yang mereka terapkan, salah satunya kreativitas dalam rasa dan tampilan. Mereka menawarkan berbagai varian dessert box dengan rasa dan tampilan yang unik seperti Turkish dessert box, lava Nutella dessert box, dan juga durian dessert box. Inovasi ini memberikan pengalaman kuliner yang menarik bagi konsumen. Selanjutnya ada aktivitas di media sosial. Bittersweet by Najla aktif menggunakan konten menarik di platform seperti Instagram dan juga TikTok, termasuk informasi promo dan juga diskon. Mereka juga berkolaborasi dengan berbagai macam influencer untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan lagi interaksi dengan audiens. Nah, selanjutnya ada inovasi dalam kemasan. Menggunakan wadah transparan untuk dessert box memungkinkan konsumen lebih langsung melihat lapisan dan keindahan dari produk tersebut nih, meningkatkan daya tarik visual dan keinginan untuk membeli. Selanjutnya ada diversifikasi produk. Dengan menawarkan sekitar 40 hingga 50 varian produk, Bittersweet by Najla memberikan pilihan yang
beragam kepada konsumen, memiliki berbagai selera dan juga preferensi. Selanjutnya ada pemanfaatan platform digital. Mereka memanfaatkan platform digital seperti TikTok sebagai saluran utama dalam strategi pemasaran digital, menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Analisis SWOT, strength, kekuatan. 1. Brand awareness tinggi. Dikenal luas sebagai pelopor dessert premium di Indonesia. Memiliki reputasi yang baik dengan pengikut yang besar di media sosial. 2. Produk berkualitas. Menggunakan bahan premium untuk menciptakan rasa yang khas. Varian rasa yang inovatif dan beragam seperti red velvet, tiramisu, dan regal. 3. Strategi marketing yang efektif. Promosi melalui influencer dan selebriti yang meningkatkan popularitas. Penampilan produk yang estetik dan instagramable. 4. Jaringan distribusi luas. Tersedia di berbagai platform pengantaran makanan seperti GoFood dan GrabFood. 5. Daya tarik visual. Kemasan produk yang elegan dan mewah meningkatkan daya tarik konsumen. B. Weaknesses atau kelemahan. 1. Harga relatif tinggi. Produk lebih mahal dibandingkan kompetitor lokal, membatasi akses untuk segmen pasar tertentu. 2. Kualitas tidak konsisten. Beberapa pelanggan melaporkan menerima produk yang basi atau tidak sesuai standar. 3. Lokasi outlet terbatas. Kehadiran fisik hanya di beberapa kota besar, menyulitkan konsumen di daerah lain. Opportunity atau peluang. 1. Ekspansi pasar. Membuka cabang baru di kota-kota lain di Indonesia atau pasar internasional. 2. Diversifikasi produk. Mengembangkan produk baru seperti minuman, camilan sehat, atau paket hampers untuk acara khusus. 3. Kolaborasi strategis. Bekerja sama dengan merek lain atau selebriti untuk meningkatkan daya tarik pasar. 4. Pemanfaatan digital marketing. Memanfaatkan platform seperti TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih muda. 5. Permintaan untuk produk premium. Tren konsumen yang mencari makanan berkualitas tinggi dan estetik terus meningkat. D. Threats, ancaman. 1. Persaingan ketat. Banyak kompetitor lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih kompetitif. 2. Perubahan preferensi konsumen. Konsumen mungkin beralih ke tren makanan baru yang menggantikan dessert box. 3. Krisis ekonomi. Kenaikan harga bahan baku dan penurunan daya beli konsumen dapat mempengaruhi penjualan. Kesimpulan, branding produk adalah strategi penting dalam pemasaran yang mencakup lebih dari sekedar nama dan logo. Ini melibatkan pengalaman konsumen, kualitas pelayanan, dan reputasi merek. Sejarah branding menunjukkan revolusi dari tanda kepemilikan di zaman kuno hingga penggunaan digital marketing di era modern. Branding yang efektif membedakan produk di pasar, memudahkan pemasaran, dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Strategi branding yang kuat membantu membedakan produk, memanfaatkan platform digital, dan merespon umpan balik dengan cepat. Contoh suksesnya seperti Bittersweet by Najla, menunjukkan bagaimana UMKM bisa memanfaatkan branding digital untuk menciptakan produk yang unik dan menarik, memperluas jangkauan pasar, serta membangun loyalitas konsumen. Analisis SWOT memperjelas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam upaya membangun brand yang kuat. Maka dari itu, branding sangatlah penting. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di video kali ini tentang materi branding produk pada startup di era sekarang ini atau di era digital ini. Dan bagaimana sih peran penting dalam branding produk pada saat ini. Apalagi nih teman-teman yang saat ini sedang melakukan usaha. Nah itu penting banget yang namanya mengetahui branding produk tersebut. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.